Saudara, kembali di Kompas Siang dan seperti tadi kita sekarang lagi di klub robotik. Nah, ini ada salah satu robotnya. Gimana Mbak rasanya jadi robot? Ini robot yang butuh pengembangan lagi. Dia awalnya manekin, tapi dengan teknologi dari klub robotik dia bisa bergerak gitu. Dan di sana juga ada Nitya dengan beberapa Felis, saya sedang seru sekali robot-robot lainnya main di sini. Serasa kembali seperti anak kecil lagi. Ada banyak robot, tapi ini agak lebih sedikit kompleks, rumit tapi menantang. Seperti apa? Nah, kalau mau tanya seperti apa, kita akan tanya langsung nih sama yang paling bergerak di sini. Pak Lukas, boleh ke sini Pak, kita ngobrol sedikit Pak. Ya, ini Pak, dia, ini ada beragam macam robot. Bisa Anda jelaskan ini sebenarnya robot atau mainan atau apa Pak? Ya, ini kita membuat robot dari balok-balok, kita rakit menjadi sebuah robot. Nah, robot ini kita bisa modifikasi sendiri, kita bisa bikin programnya, dan programnya digunakan untuk mempermudah kehidupan manusia. Tujuannya adalah di situ. Oke, dan ini kenapa klub robotik masuk ke dalam pemberian edukasi ini? Apakah memang ini bisa jadi salah satu pilihan untuk anak-anak sekolah robotik menseriuskan jurusan ini? Ya, kita mendukung sistem pendidikan internasional yaitu STEM, yaitu Science, Teknologi, Engineering, dan Matematika. Nah, sedangkan sekolah kita di Indonesia lebih banyak mengenai Science dan Matematika. Sedangkan Teknologi dan Engineering kita menggunakan dengan sistem robot. Jadi robot ini mempelajari matematika, fisika, komputer, dan juga kerjasama tim. Nah, dari mulai umur berapa Pak bisa mencoba pendidikan ini? Ya, kalau yang dari mulai yang dasar mekanik bisa dari SD kelas 1, kemudian yang pakai komputer mereka memulainya dari umur 10 tahun, jadi anak kelas 4. Karena anak kelas 4 udah belajar logika, jadi dia mengerti bagaimana dia bisa membuat program untuk mengendalikan robot. Nah, ini keren sekali, Felis. Yang saya lihat ini sebenarnya apa? Robot mobil apa? Apa yang dia lakukan di sini? Apakah hanya muter-muter atau dia punya kemampuan tertentu? Ya, robot ini yang satu ini buat forklift, dia bisa pindahin barang, digunakan untuk industri. Jadi kalau sekarang kita mau pindahin barang, kita tinggal masukin data ke controller. Nah, controller yang mengatur pergerakan forklift ini. Seperti simulasi alat berat yang sebenarnya ya Pak? Ya, itu buat tujuannya memang ini buat pendidikan. Jadi sebelum kita menggunakan alat yang ukuran sesungguhnya, kita mau simulasi duluan. Jadi dengan cara demikian maka kerugian akan lebih sedikit lagi, tapi dengan ilmu yang sebanyak-banyaknya kita bisa dapat. Butuh waktu berapa sih Pak untuk merakit robot mainan seperti ini? Ya, kita hari ini juga ada workshop, dalam waktu 3 jam kita bisa bikin. Jadi kita rakit sampai jadi, bikin programnya pun bisa bergerak sampai. Oke. Nah, perlu waktu 3 jam. Selain forklift ini kan kalau kita lihat, biasa lihat di ini ya pelabuhan, membawa barang. Ada mungkin jenis robot lain yang... Ya, ini ada conveyor. Nah, ini conveyor digunakan untuk industri. Jadi dia mau produksi sesuatu barang, maka dia perlu conveyor. Ya kan? Dengan conveyor maka barang yang ditransfer akan presisi. Ya kan? Dengan presisi dan biaya yang paling efisien. Ya, saudara, kalau misalnya Anda bisa lihat di sini barang yang dibawa dan akan ditransfer lagi ke sana. Ya, diterusin ke sana. Oke. Nah, ini berapa sih harganya, biayanya untuk bikin satu seperti ini? Ya, sebenarnya kalau kita punya kit dasarnya, kita pun sudah bisa membuat sendiri. Jadi tujuan kita dengan Fisher Technic membuat adalah dengan komponen yang sederhana kita ciptakan mesin-mesin otomatis. Nah, kalau begini nih sederhana sekali mestinya, kan kita bisa ciptakan hanya dengan beberapa ribu piece kita bisa menjadikan satu mesin. Kalau di sebelah sana apa Pak? Boleh dijelaskan sedikit yang paling ujung sana? Nah, ini yang paling sederhana, ini ada mesin dispenser. Ya kan kita punya dispenser di rumah kan sederhana, manual. Nah, ini ada otomatisnya. Nah, ini di sini kita masukin koin. Oke. Ya, koinnya masuk, kemudian mesinnya bergerak. Ya kan? Nah, kalau isinya penuh dia akan berhenti. Ya. Nah, itu adalah dispenser. Ini saya ingat kalau zaman kecil kayak main dingdong. Ya. Jadi dengan sensornya dengan koin ini. Jadi masukin koin. Ya.
Oke, nah ini jadi awalnya ibaratnya adalah ini awal miniaturnya untuk nanti ini bisa diaplikasikan ke yang sebenarnya, Pak. Betul. Jadi kita belajar di sini adalah sistemnya. Kalau sistemnya benar, kita tinggal membentuk model aslinya. Nah, itu pun tergantung dari biaya yang kita punya, budgetnya berapa, kita tinggal buat. Tetapi ini kita pelajari sistem cara kerjanya dia duluan. Kalau cara kerjanya dia tahu, maka untuk membuat modelnya pasti lebih gampang. Kalau yang kita lihat ini kan kayak model untuk industri. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari bisa juga nggak sih kita aplikasikan? Contohnya? Ya bisa, kita bisa buat pintu garasi otomatis. Ya kan, ini dispenser bisa dipakai di rumah. Kemudian ini mobile robot kita bisa pasang di rumah untuk otomatisin. Gitu. Terus kemudian di depan tuh ada mannequin yang kita otomatisin. Padahal mannequin banyak di toko-toko ada, tapi kan semua nggak bergerak. Nah, tapi itu dengan kontrol yang sederhana, kita buat program, dia bisa dikendalikan. Saya lihat ini matanya Faris berbinar-binar sekali, sangat-sangat tertarik melihat. Terima kasih ya, Om Lukas. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Lukas. Kelihatannya rumit, tapi katanya kalau misalnya kita udah pelajaran dari awal, bisa lah kita mengembangkan hanya sendiri. 3 jam saja jadi workshopnya Felis. Jadi kalau misalnya Anda yang masih punya waktu, silakan datang ke JCC Pameran Aviation and Training ini. Saya jadi kemampuan Anda. Jadi tertarik ini kayaknya untuk menciptakan mobil yang bebas macet sepertinya. Oke, kalau begitu juga saudara, terima kasih atas perhatian Anda. Kita saatnya Kompas Siang juga untuk pamit. Buat Anda juga masih ada waktu kalau misalnya ingin explore di sini di JCC Jakarta. Oke. Silakan datang. Saya Nitya Anissa. Dan saya Feliciano Haryanto. Sampai jumpa minggu depan.